Selamat pagi, saya Yuliana Penitukan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Silakan menyaksikan. Selamat siang Ibu Guru hebat. Selamat siang Ibu. Baik, puji Tuhan Ibu, kita semua dalam keadaan sehat. Sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan saya sendiri sebagai observer pada siang hari ini dan Ibu Vivi sebagai coach. Nah, sebelum kita memulai proses coaching kita pada siang hari ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu sebagai coach. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching kita berdua pada siang hari ini? Baik Ibu, jadi kompetensi coaching yang akan saya lakukan adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya dengan teknik rasa. Gitu Ibu. Baik Ibu, jadi ada 3 kompetensi ya Ibu ya. Nah, terus pertanyaan berikut, kompetensi yang lebih spesifik apa yang Ibu mau laksanakan coaching terhadap saya pada siang hari ini? Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi yang lebih spesifik lagi itu adalah mendengarkan aktif. Tentunya saya ingin mendengar secara aktif apa yang coach saya sampaikan, lalu juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Ibu, pendengar yang aktif ya Ibu ya. Kompetensi mana yang secara spesifik apa yang Ibu observasi dalam diskusi kita kali ini? Sudah Ibu. Sudah Pak. Baik Ibu, pertanyaan berikut, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kita pada siang hari ini? Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saya bisa melakukan percakapan coaching dengan seakrab mungkin dengan coach saya, lalu saya juga bisa membuat coach saya ini terbuka terhadap permasalahannya, dan dia juga akhirnya bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu, berarti ada pada solusi permasalahan yang dihadapi ya Ibu ya? Ya, benar. Sehingga dengan diskusi coach dan coach bisa menemukan solusi yang bisa mempermudah coach untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Benar. Jadi baik Ibu, dari indikator tadi. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat selalu. Oke, baik Ibu. Jadi tadi saya sudah baca WA dari Ibu Maria, katanya hari ini mau berdiskusi dan bercerita sedikit dengan saya, begitu Kak Ibu? Iya Ibu, jadi saya minta waktunya Ibu sedikit, mungkin bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, baik Ibu, apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Yang ingin saya ceritakan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Jadi tentang siswa yang ribut dan suka mengganggu teman, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak berjalan dengan baik. Oh, jadi Ibu punya permasalahan itu siswa ribut dan mengganggu teman sehingga mengganggu aktivitas atau proses pembelajaran di kelas Ibu ya? Oke, baik. Jadi apa harapan Ibu dari proses diskusi kita pada pagi hari ini, Maria? Harapan saya mungkin saya bisa menemukan solusi agar pembelajaran yang saya lakukan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oh, baik Ibu. Jadi tujuan Ibu kita diskusi ini adalah agar Ibu bisa tahu bagaimana cara supaya pembelajaran Ibu itu bisa berjalan dengan baik ya? Iya. Oke. Apa yang membuat dari pengamatan Ibu ini, apa yang membuat anak itu suka ribut dan mengganggu temannya di kelas? Yang membuat ribut di dalam kelas itu karena siswanya nakal dan juga suka mencari perhatian. Jadi saat pembelajaran itu dia suka mengganggu teman yang begitu asik untuk mengikuti pembelajaran, sehingga temannya itu memberikan reaksi yang membuat kelas jadi ribut sehingga pembelajaran saya tidak berjalan dengan baik. Oh, jadi dia sangat ribut dan mengganggu teman. Nah ini sehingga tentunya itu akan mengganggu proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya.
baik Ibu. Dari pengamatan Ibu juga itu apakah perilaku anak yang suka ribut ini juga dia lakukan di jam pelajaran guru lain? Iya, saat pembelajaran mata pelajaran lain juga dia selalu ribut. Oke baik Ibu ya. Jadi Ibu sudah mengalaminya. Kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan supaya bisa membuat perilaku anak ini baik? Saya sudah mendekati anak tersebut, Ibu. Saya memberikan motivasi, dampingan khusus untuk dia. Oh jadi Ibu sudah memotivasi, mendampingi khusus juga ya, tetapi belum ada perubahan menurut Ibu ya. Menurut Ibu apa metode lain yang bisa Ibu lakukan supaya dia ini tidak ribut di dalam kelas ini? Mungkin saya mengganti metode dan juga model pembelajaran dalam kelas sehingga mungkin siswa lebih aktif lagi ketika metode yang saya gunakan saya sudah rubah sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka semua. Oh baik Ibu, jadi Ibu identifikasi dulu kebutuhan anak berdasarkan gaya belajar sehingga Ibu bisa membuat materinya lebih menarik lagi supaya dia juga bisa fokus dalam mengikuti pelajaran Ibu ya. Oh sangat baik Ibu, itu super sekali. Baik Ibu, siapa yang akan Ibu libatkan dalam proses atau rencana Ibu ini? Yang saya libatkan mungkin guru BK, kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain. Oke baik Ibu, jadi Ibu akan libatkan rekan guru, guru BK dan tentunya bapak kepala sekolah. Bagus sekali Ibu. Kapan Ibu akan lakukan rencana Ibu ini? Secepatnya Ibu, supaya pembelajaran yang saya lakukan dan juga rekan-rekan guru yang lain juga berjalan dengan lancar. Itu sangat sukses sekali ya. Selanjutnya Ibu, apa komitmen Ibu agar rencana atau metode Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Komitmen saya mungkin seperti tadi yang sudah saya katakan Ibu, saya mungkin mengganti pola gaya belajar metode sehingga materinya lebih menyenangkan lagi supaya siswa itu lebih aktif lagi, dan juga selain itu saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain khususnya guru BK supaya siswa itu bisa merubah sikapnya dan pembelajaran yang saya maupun rekan-rekan guru yang lain itu bisa berjalan dengan baik. Sangat suka sekali komitmen Ibu. Jadi Ibu Maria semoga apa yang Ibu sudah rencanakan ini bisa berjalan dengan baik ya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi hari ini? Saya merasa senang karena saya bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi sehingga kedepannya saya harap bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan lebih baik dan lebih bagus lagi, dan apa yang saya berikan kepada siswa dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Oke Ibu Maria, terima kasih sudah berdiskusi dengan saya hari ini. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi. Terima kasih Bu Vivi selaku coach pada siang hari ini bersama dengan Ibu Maria telah melakukan coaching pada siang hari ini. Saya sendiri juga saya mendengarkan, saya merasa senang maksudnya kedua belah pihak mempunyai semangat yang positif untuk kita tularkan dan terapkan bersama di tempat tugas kita. Baik Ibu Vivi, saya juga sudah membuat beberapa catatan, tapi sebelumnya bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Oh iya, boleh Ibu. Baik Ibu, yang pertama, apa keberhasilan dari proses coaching tadi Ibu? Oke, baik Ibu. Jadi dari percakapan coaching yang saya lakukan bersama coach tadi, menurut saya adalah coaching saya sudah bersifat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Lalu percakapan coaching yang kami lakukan juga dengan suasana yang santai dan akrab. Lalu coach juga sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi, baik Ibu, saya juga sedikit membuat catatan terkait coaching yang Ibu lakukan tadi. Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Terus yang kedua, Ibu juga sudah melakukan 2 kompetensi yang Ibu sudah lakukan juga dengan baik. Baik Ibu Vivi, satu pertanyaan seperti ini. Pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin lebih kembangkan lagi dalam percakapan coaching nanti ke depannya?
Oke, Ibu. Jadi kompetensi yang sudah saya lakukan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh atau preferensi. Menurut saya kompetensi itu sangat penting supaya membuat seorang coach itu bisa lebih fokus Ibu dalam melakukan percakapan coaching dengan coachingnya. Oke, baik Ibu Vivi. Terima kasih waktu untuk sesi observasi kita ini. Semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi dapat Ibu lakukan dengan baik dan menjadi bekal dalam melakukan percakapan coaching di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih juga Ibu Yul. Terima kasih Ibu Vivi. Baik Ibu, selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, baik Ibu ya. Jadi pagi ini sebelum Ibu memulai percakapan coachingnya, di sini saya sebagai supervisor atau pengamat Ibu ya, yang akan mengamati Ibu melakukan percakapan coaching dengan coaching Ibu nanti. Namun sebelum saya mengamatinya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian observasi yang akan saya lakukan supaya Ibu lebih memahaminya Ibu ya. Jadi untuk rubrik penilaian di proses observasi saya ini, saya mengharapkan Ibu sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreasi, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga, Ibu juga memiliki kompetensi dari seorang coach, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Selain itu juga dalam percakapan coaching, Ibu juga sudah menerapkan alur-alur ceritanya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu terkait dengan rubrik penilaian. Ibu bisa memahaminya Ibu ya? Oke, baik. Nah, sebelumnya itu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu? Sangat boleh. Oke, baik. Yang pertama Ibu, dalam percakapan coaching nanti kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau boleh saya tahu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi nanti apa Ibu? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Oke, jadi Ibu ingin lebih mendengarkan aktif ya dalam percakapan coaching nanti. Baik Ibu, apa harapan Ibu dari proses observasi yang kita lakukan hari ini? Harapan saya semoga dalam proses coaching yang saya lakukan, coach saya bisa lebih terbuka dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu Maria, semoga harapan Ibu itu dapat terwujud dalam percakapan coaching nanti ya. Jadi kita akan bertemu lagi setelah Ibu melakukan percakapan coaching, yaitu di tahap pasca observasi. Jadi Ibu Maria, selamat melakukan percakapan coaching, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Selamat pagi Ibu Yul. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabar saya baik Ibu. Baik Ibu, tadi saya mendengar dari teman-teman guru bahwa kemarin Ibu mencari saya di ruangan. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Ibu betul, kemarin saya ada cari Ibu di ruangan Ibu, tapi katanya teman-teman guru Ibu ada keluar. Jadi saya ada masalah sedikit terkait dengan murid saya itu. Jadi murid yang saya ada itu siswa kelas 7 sampai kelas 9. Nah, dalam pembelajaran saya khususnya mata pelajaran Benjas, pada saat terakhir itu banyak siswa yang tidak mengenakan itu. Sehingga dari itu saya merasa bahwa anak itu kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab. Baik Ibu, jadi permasalahan Ibu di sini bahwa siswa banyak yang tidak mengenakan pakaian olahraga dalam mengikuti pembelajaran. Betul. Apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Baik Ibu, harapan saya terkait dengan masalah yang saya hadapi ini yaitu saya mau supaya anak saya itu semuanya mengikuti pembelajaran.
baik itu praktek dalam ruangan, di luar ruangan maupun di dalam kelas, sehingga seluruh siswa itu mengikuti seluruh penjelasan saya itu dengan baik. Baik, itu jadi itu harapan ibu untuk kedepannya. Terus apa yang sudah ibu lakukan dalam permasalahan yang ibu hadapi saat ini? Ibu, hal yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah pendekatan secara individu dengan anak-anak serta didik saya terkait dengan tidak mengenakan pakaian olahraga. Hal yang saya lakukan itu pendekatan dengan orang tua. Jadi ibu sudah melakukan pendekatan dengan murid itu sendiri dan juga orang tua. Dari permasalahan yang ibu hadapi, apa yang sudah ibu lakukan? Baik itu dari permasalahan yang saya sudah hadapi, yang saya lakukan itu pertama tentunya saya menyampaikan kepada siswa tersebut. Jadi ibu sudah menyampaikan kepada siswa tersebut dari permasalahan ibu hadapi itu. Apakah ada metode lain lagi yang bisa ibu gunakan selain dari metode yang tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu hadapi saat ini? Ibu, hal pertama yang sudah dilakukan tadi yang saya sudah sampaikan itu saya sudah sampaikan untuk siswanya. Sekarang hal yang kedua saya lakukan itu tentunya saya harus menyampaikan orang tuanya, semua orang tuanya itu tahu ibu. Ya, ibu menyampaikan ke orang tua ya. Terus selain orang tua, siapa lagi yang bisa ibu libatkan dalam permasalahan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ibu hadapi? Ibu, untuk masalah ini saya pasti melibatkan beberapa teman guru. Yang pertama tentunya pimpinan lembaga yaitu kepala sekolah, rekan guru saya dan juga guru BK. Jadi ibu libatkan seluruh stakeholder sekolah. Apa komitmen yang ibu harapkan dari permasalahan yang ibu hadapi saat ini? Ibu, tentunya apa yang sudah saya laksanakan ini saya akan jalankan secara baik untuk ke depannya. Baik ibu, dari diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan ibu saat ini? Baik ibu, perasaan saya sebelumnya memang saya agak pusing ibu menghadapi persoalan anak saya ini. Jadi setelah saya berdiskusi dengan ibu sampai saya menemukan solusinya, saya merasa bahwa saya sudah lega, sehingga semua permasalahan yang saya hadapi itu saya merasa sudah tidak ada lagi. Baik ibu, saya juga merasa senang artinya bahwa apa yang kita diskusikan hari ini kita bisa menemukan solusi dan ibu bisa lebih fokus lagi dan juga permasalahan yang ibu hadapi itu bisa dapat diselesaikan dengan baik. Jadi diskusi kita cukup sampai di sini ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang ibu. Tadi jadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama dengan coaching tadi. Tetapi dan saya sudah membuat beberapa catatannya. Tetapi sebelum saya menyampaikan catatan ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Ibu saya Boleh. pertanyaan? Baik, terima kasih Ibu ya. Ibu, dari percakapan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi sebagai seorang coach? Jadi saya menilai saya sudah menggunakan alur kita dan juga mendengarkan secara aktif dan juga yang berikut adalah saya melakukan. Baik Ibu, jadi tadi saya juga sudah mengamatinya dan saya akan menyampaikan beberapa catatan saya. Jadi tadi saya lihat Ibu melakukan percakapan coaching itu, Ibu sudah benar sekali menerapkan alur ceritanya. Ibu sudah menanyakan tujuan dari proses diskusinya, lalu Ibu juga menggali identifikasi masalah dari coachingnya dan juga tentang rencana aksinya sampai kepada tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Sudah sangat baik Ibu ya. Dan terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi bahwa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot juga Ibu sudah lakukan dengan baik. Puji Tuhan Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan coaching tadi dengan sangat luar biasa. Untuk kedepannya Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sebagai seorang coach?
Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi di sini adalah kehadiran penuh. Oke, baik Ibu ya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan lagi itu kehadiran penuh, benar sekali. Karena memang kehadiran penuh itu bisa membuat orang coach itu fokus dalam percakapan. Baik Ibu Maria, terima kasih. Semoga kompetensi yang Ibu kembangkan ini bisa bekal Ibu melakukan percakapan asing waktu yang akan datang. Bisa Ibu ya? Bisa, dan terima kasih banyak. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Oh, kabar saya sehat. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, saya di sini sebagai supervisor ingin menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan hari ini. Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan hari ini adalah yang saya harapkan semoga dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga yang saya harapkan Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari seorang coach, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dan juga Ibu juga harus menerapkan alur tirta. Jadi sebelum kita memulai proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait proses coaching yang akan Ibu laksanakan, yaitu kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan percakapan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Baik Ibu, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Ibu, dari di sini kompetensi yang Ibu gunakan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Ibu yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan ke depannya itu yang pertama mendengarkan aktif, terus yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Ibu, jadi yang lebih Ibu maksimalkan lagi yaitu 2 kompetensi itu ya, yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Baik Ibu, harapan saya tentunya coach saya bisa terbuka dan menemukan solusi dalam permasalahan ini. Baik Ibu, semoga apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dan proses coaching yang Ibu lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Selamat siang Ibu Putri. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, kemarin saya disampaikan apa yang mau Ibu sampaikan? Oke, baik Ibu. Jadi saya ini punya sedikit permasalahan dengan seorang siswa saya di kelas Ibu. Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran dalam kelas, siswa saya ini tidak fokus dalam mendengarkan materi yang saya berikan Ibu. Baik Ibu, apa yang Ibu harapkan dari permasalahan ini Ibu? Dari diskusi kita ini. Apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada siang hari ini Ibu? Oke, baik Bu. Jadi saya ingin sekali berdiskusi dengan Ibu itu supaya bagaimana caranya supaya anak saya ini fokus kembali dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Baik Ibu, apa yang membuat anak Ibu tidak fokus? Ya, jadi anak saya ini tidak fokus menurut saya ini karena materi yang saya berikan itu mungkin kurang menarik Ibu. Jadi dia ini menjadi bosan sehingga dengan sendirinya dia tidak fokus dalam menerima pelajaran.
Ibu, apakah perilaku anak ini yang terkait dengan fokus tadi terjadi di jam pelajaran guru lain juga ya Ibu? Iya, jadi hal ini tentang perilaku anak ini sudah juga saya ceritakan ke beberapa teman guru, dan mereka juga menyampaikan bahwa anak ini di jam pelajaran mereka juga memang tidak fokus dalam mengikuti pelajaran. Baik Ibu, apakah yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang tidak fokus ini Ibu? Nah, karena saya sudah mengalaminya beberapa kali, jadi cara saya itu saya sudah panggil dia, jadi panggil secara personal pribadi ke ruangan saya, lalu saya nasihati ibu bahwa kita dalam kelas itu dalam menerima materi itu harus fokus supaya materi itu dapat kita mengerti dengan baik. Baik Ibu, selain metode yang Ibu sudah buat tadi, apa metode lain lagi yang Ibu sudah lakukan? Oke, jadi menurut saya ibu, karena saya panggil dan nasihati tetapi anak ini masih berperilaku yang sama, jadi metode yang akan saya buat itu saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional. Jadi di rencana pembelajaran saya nanti saya akan masukkan tentang kompetensi kesadaran sosial emosional itu ya. Jadi ada kesadaran diri sampai dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi untuk apa? Supaya anak ini bisa memiliki kesadaran penuh di dalam kelas dan dia bisa fokus kembali. Baik Ibu, berarti Ibu sudah membuat metode dengan cara menjalankan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Nah, sekarang siapa saja yang Ibu libatkan? Jadi ini karena terkait dengan proses pembelajaran dari murid ibu, tentu yang ingin saya libatkan adalah rekan guru supaya kami bisa sama-sama menyusun rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Dan tentunya saya juga mengajak guru BK juga untuk bisa memberikan bimbingan yang lebih kepada anak ini, dan segala informasi ini saya sampaikan juga kepada kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaga kita. Baik Ibu, menarik sekali. Kira-kira kapan bisa Ibu lakukan hal itu? Rencana saya ini akan saya buat secepat mungkin Ibu. Di minggu depan ini saya akan membuat rencana pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Baik Ibu, terus komitmen yang Ibu lakukan sehingga rencana Ibu itu bisa terwujud. Komitmennya bahwa saya akan buat ini secara konsisten atau berkesinambungan. Jadi dalam proses pembelajaran saya akan terus lakukan, dan tentunya saya juga akan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap rencana saya ini supaya saya bisa tahu dengan bagus bagaimana perkembangan perilaku dari anak saya ini. Baik Ibu, dari permasalahan Ibu hadapi, Ibu juga sampai menemukan solusinya sangat luar biasa. Nah, setelah Ibu sudah mengatasi semua solusi ini, apa perasaan Ibu terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini Ibu? Aduh Ibu Yul, jadi saya setelah diskusi dengan Ibu Yul ini saya rasa lega sekali ya, dan senang karena setelah proses diskusi ini saya bisa menemukan cara solusi untuk supaya anak saya ini kembali fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baik Ibu, untuk diskusi kita pada siang hari ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan bertemu kembali Ibu di lain kesempatan. Oke Ibu Yul, terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih banyak Ibu Yul, selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Ibu Yul. Selamat siang juga Ibu Maria. Baik, saya tadi sudah mengamati percakapan yang sudah Ibu lakukan, dan di sini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, yang sudah saya buat dan ingin saya sampaikan. Tetapi sebelum saya menyampaikan catatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa boleh? Bisa sekali Ibu. Bagaimana menilai segi pemain dalam kompetensi coach tadi? Baik Ibu, saya sudah menerapkan alur tirta Ibu. Alur tirtanya itu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Saya sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Ibu. Baik Ibu, saya juga sudah mengamati proses coaching tadi, bahwa Ibu juga sudah menerapkan alur tirta, yaitu Ibu sudah menjalankan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab.
dan juga Ibu juga menerapkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Puji Tuhan, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa. Berdasarkan proses coaching yang Ibu laksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu Ibu kembangkan lagi? Baik Ibu, tentunya apa yang saya lakukan itu pasti saya akan kembangkan. Nah, yang saya harus kembangkan di sini adalah kehadiran penuh, supaya saya lebih fokus dalam percakapan coaching itu. Baik Ibu, jadi kompetensi yang Ibu ingin Ibu kembangkan lagi adalah kehadiran penuh. Baik Ibu, semoga apa yang Ibu mau kembangkan ini bisa dapat Ibu laksanakan, dan semoga kompetensi-kompetensi ini dapat menjadi bekal untuk mungkin proses coaching yang Ibu lakukan nanti di kemudian hari. Jadi hanya itu saja yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan Ibu. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu Maria.